وكفى يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Mu'awanah, sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Ustaz Abdul Aziz Mushab, Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Muhammad Nafis, Ustaz Samsudin, para asatidz, para hujat, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah kita masih diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala, bisa sama-sama hadir duduk di majelis ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum kita mulai ta'lim kita suratul Fatihah, Imam al-Fadhil Syekh Muhammad bin Samarqandi wa nusallallahu alaihi Muhammad ali wa sallallahu faqah hadzal majma' fi hasil majma' ila hadir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi bacaan kitab kita. Ustaz Haji Yusuf, maju depan ini. Kita lanjutkan lagi, lanjutan bacaan kitab kita. Ikhwani, al-wail lakum min yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Yawmal rajfah, yawmal azifah, yawmal qiyamah, yawmul hasrah wan nadamah. Fadzalika yaumun azim yauma yaqumun nas li rabbil alamin wa huwa yaumul munaqasah wa yaumul muhasabah wa yaumul muzawanah wa yaumul musaalah wa yaumul zalzalah wa yaumus sayhah wa yaumul haqqah wa yaumul qari'ah wa yaumun nusur wa yaumun yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaumut taghabun wa yaumusturun nasu ashtatal liyurau a'maluhum. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih dalam bahasan yang lalu. Wahai saudaraku, al-wail lakum min yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Jadi kita diingatkan oleh mu'alliful kitab, ya, beliau bilang wahai saudara-saudaraku, ya. Karena kita sama-sama muslim ya saudara. Dia mengingatkan kepada kita. Al-wail, bahasa kita waspada, hati-hati, hati-hati bagi kalian dari hari di mana hari itu lamanya seperti 50.000 tahun. Jadi di sono cuman sehari, di sini selama kayak 50.000 tahun. Jadi kita disuruh apa? Waspada. Maksudnya apa? Nanti itu akan kita alamin. Hari di mana yang terjadi sangat amat panjang. Jadi kalau kita di dunia 60 tahun, 70 tahun itu udah berapa lama itu belum ada apa-apanya di sono. Makanya kalau ada orang yang disiksa di neraka 2000 tahun, dan kalau dibandingin sama di dunia berapa lama itu kan?
Jadi apa yang dikatakan Al-Falaki Abdullah Samarkandi buat kita semua sebuah nasihat agar kita bersiap-siap dan waspada terhadap hari yang nanti akan kita datangi, yaitu hari kiamat yang hitungannya itu kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dalam Al-Quran itu macam-macam tuh, ada yang bilang satu hari sama dengan 1000 tahun dan lain sebagainya. Tetapi juga ada mengatakan lamanya manusia itu menunggu hitungan hisab itu sama dengan khamsina alfasanah, 50.000 tahun namanya. Dan itu adalah hari yaumul rajfah wa yaumul azifah, yaumul qiyamah. Itu hari yang menggetarkan semuanya. Jadi orang itu pada hari itu mereka semua akan merasa takut, bergetar hati mereka menghadapi kondisi itu. Itu hari kiamat, hari yang pasti akan terjadi. Yaumul hasrah wan nadamah, hari yang penuh duka cita dan hari yang penuh dengan penyesalan. Itu nanti hari kiamat begitu. Ya. Kalau sekarang orang mungkin belum begitu nyesel, tapi nanti ketika sudah sampai pada hari itu, itulah yang akan terjadi. Dan itu adalah yaumun azim, hari yang sangat penting. Hari di mana nanti manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, jadi kita nanti semua akan diri, enggak ada yang duduk. Saat waktu di dunia ada yang enggak kuat diri, duduk doang, tetap tradisional dikuat diri, enggak pakai diurut gitu. Diri semuanya. Otomatis diri semua. Semua akan ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari yaumul munaqashah, hari di mana nanti akan ada perdebatan. Hari yaumul muhasabah, hari perhitungan, dihisap gitu semua nanti. Lalu yaumul muwazanah, hari di mana nanti akan ada penimbangan amal-amal kita. Jadi ditimbang tuh, walau sebesar bidhi dzarrah sekalipun itu akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu juga yaumul musa'alah, hari di mana nanti akan banyak tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan kepada kita atas apa yang sudah kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Pertanyaannya kita bisa jawab apa kagak itu nanti pada saat itu. Ya. Yaumuz zalzalah, hari di mana terjadi goncangan. Ya. Yaumus sayhah, hari di mana nanti akan banyak teriakan-teriakan manusia pada saat itu. Yaumul haqqah, yaumul qari'ah, yaumun nusur, hari di mana nanti ketakutan akan melanda mereka. Hari di mana dikatakan yaumul qari'ah, hari yang pasti akan terjadi. Al-qari'atu mal qari'ah. Jadi hari kiamat itu namanya banyak. Kita nyebutnya satu, hari kiamat. Tetapi di situ ada hari penimbangan amal, perhitungan amal. Yaumun nusur, hari nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya hadirin rahimakumullah, kita enggak bisa kabur kemana-mana lagi udah. Wa yaumul yanzurul maru ma qaddamat yadah. Wa yaumut taghabun, hari nanti manusia akan menyaksikan apa yang pernah dia kerjain dulu hidup di dunia. Jadi catatan itu akan ada semua. Dulu kita ngapain aja di dunia itu semua lampirannya ada. Ya kita nggak usah jauh-jauh kayak CCTV itu kan daya simpennya kan macam-macam tergantung besar daya simpennya. Ada yang sebulan itu datanya nggak hilang tuh. Maka kalau ada kejadian di mana-mana itu yang namanya CCTV tinggal diambil doang, dilihat tanggal berapa. Oh baru 10 hari masih ada datanya. Kalau sebulan udah kehapus lagi otomatis. Begitu. Itu buatan manusia. Bagaimana dengan buatan Allah? Itu ada semua tuh. Dari kita akil balik tuh, ya kita dulu ngapain, itu ada putaran semua. Jadi satu pun nggak ada yang luput. Nonton film dong, ya begitu modelannya. Ibaratnya begitu. Ya.
Bintang filmnya siapa? Kita. Makanya terus semua jadi bintang film nanti hari kiamat. Akan disetelin semuanya catatan kita. Mereka bisa melihat itu semua. Ya. Yang dinamakan dengan Yaumut Taghabun. Hari di mana nanti akan diperlihatkan semuanya sama kita. Yauma yasdurun nasu asyata liyarau a'malahum. Hari di mana nanti manusia akan dibangkit dalam kondisi macam-macam, beda-beda. Kan di dalam riwayat tuh nanti ada yang dibangkit mukanya kayak babi, ya. Ada yang dibangkit kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu. Dan nanti juga ya akan diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka semuanya. Jadi kalau kita renungin tuh hari kiamat itu, ya kayak begitu. Kita nih nggak ada yang bisa lepas semuanya. Apa yang kita kerjain semuanya bakal ada catatannya di hadapan. Dan itu nggak mungkin malaikat lupa nyatet. Wah kelupaan tuh yang kemarin ya. Kelupaan kebanyakan urusan. Sono-sono. Nggak ada, emangnya kita manusia, malaikat mah nggak ada lupa, jadi tahu semua. Tugasin semua, catat sekecil-kecilnya dicatat. Cuman satu hal yang malaikat nggak tahu, nih yang ada di hati kita tuh malaikat nggak tahu. Kalau yang ada di hati kita, cuman Allah yang tahu. Pokoknya kita kalau yang namanya amal, ya udah amal aja. Malaikat sih tugasnya nyatet aja nih, mau orang mau riya mau kagak, malaikat tuh nggak tahu urusannya. Yang penting dia amal soleh dicatat. Nah nanti kalau masalah riya atau kagaknya itu urusan Allah yang tahu. Itu. Jadi begitu hadirin. Makanya kita mau amal aja, mudah-mudahan awalnya riya, di tengah jalan jadi ikhlas. Nah ini hadirin. Lalu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana nanti wajah itu bisa jadi terang, putih bercahaya. Wajah pada hari itu bisa jadi hitam, geseng. Kayak dulu waktu muda bule lu, ngapa sekarang jadi hitam begini katanya. Itu masalah bule apa kagak bule itu tergantung amal kita nanti di akhirat. Ya ada orangnya di sini hitam banget geseng, tapi di sana bercahaya muka lu terang banget gue lihat. Nah lu jadi hitam begini, kayak dulu putih waktu di dunia. Tergantung amal udah semua. Ya makanya orang ada kan kulitnya hitam pengen diputih-putihin. Emang begitu dunia ini kebalik. Kalau orang bule dia udah bosan putih bule, dia pengen hitam. Gimana caranya? Berjemur. Ya kan orang bule pada berjemur biar apa? Biar ada hitam. Nah orang kita udah hitam pengen pengen bule lah, kagak bisa. Bule mau dikelet kulitnya, nggak bisa. Udah begitu takut banget. Operasi plastik kemana-mana pakai payung kan, nggak boleh kena matahari. Kan kayak Dracula modelnya kan itu. Jadi ini hadirin rahimakumullah. Ya kita tuh kalau mau wajah yang percaya, emang Allah ciptain kita hitam, udah hitam aja udah. Yang penting kan biar hitam tapi manis, itu aja dilihatnya enak. Gitu. Jadi kan kita ngeliat orang Allah sekarang nih, anak-anak sekarang idolanya artis Korea. Artis Korea tuh bukannya putih, pucet. Lah orang lihat putih banget, itu bukan putih, begitu pucet kayak pampir, kagak ada darahnya, mukanya putihnya begitu. Beda sama orang kita yang kulitnya putih. Orang-orang Korea ada di sini orang Korea. Mail lo turunan Korea. Ya, jadi gitu, putih emang putih, cuman putihnya lain gitu. Jadi udahlah, itu emang udah begini. Kita emang udah kulit orang Indonesia itu Melayu ya sawo mateng. Yang penting mateng jangan lebih busuk tuh kau. Ya, masih enak dilihat. Gitu. Emang Allah udah ciptain begitu modelnya kita nih. Udah syukurin aja, nggak ada. Orangnya kecil-kecil, kulitnya juga begitu kan. Diputih dibilang putih kagak, hitam kagak. Orang Melayu begitu, dibilang putih banget kagak, hitam banget juga. Ya sedang-sedang aja. Nah, kalau orang bule, nah emang putih-putih kulitnya. Emang udah ciptaan Allah tuh begitu. Itu anak keturunan Adam tuh Allah ciptain begitu. Ya. Dari kita ini orang Indonesia nih kalau kita belajar sejarah itu kan perpaduan itu, ya, perpaduan dari berbagai ras. Ada ras Melanesia, ada Austronesia, jadi macam-macam tuh bergabung kemari. Lalu kemudian ketika dulu kutub selatan cair, itu kan dulunya ini kan daratan semua ini. Ketika kutub mencair tahun berapa itu mencair? Ya, pokoknya udah itu akhirnya
Itu kelebu semua kalau bahasa kita, kelelep. Nah tinggal dataran-dataran tinggi doang dah. Itu. Karena kan kalau lihat dunia ini antara lautan sama daratan luasan mana? Luasan laut. Makanya nanti kalau hari kiamat, kalau kutub utara, kutub selatan itu mencair lagi, habis semua. Ya. Kita kelelep semua udah. Dulu udah pernah terjadi. Makanya terpisah-pisah tuh. Ada pulau Australia dia punya sendiri. Jadi begitu, misal Indonesia pecah-pecah, tadinya mau gabung semua, misal. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah itu semua memang udah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian yauma la yughni maulan an maulin. Orang hari itu kawan itu nggak bisa nolong kawannya lagi udah. Kalau di dunia kawannya bisa nolongin Haryano, nanti udah nggak ada lagi. Wa yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an. Orang yang nipu daya itu udah nggak bisa berguna lagi saat itu. Jadi kalau sekarang orang nipu ngapain masih bisa, tapi hari itu udah nggak ada lagi tipuan-tipuan. Ya trik-trik nggak ada semuanya. Yaumul la yajzi walidun an waladihi. Hari di mana bapak itu nggak bisa nolongin anaknya semuanya. Ya. Wala mauludun wajazin an walidihi syai'an. Begitu juga anak nggak bisa bantuin bapaknya. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Hari di mana nanti manusia akan datang di mana mereka hanya akan mikirin dirinya sendiri. Jadi gimana dirinya biar selamat, biar masuk surga. Nggak usah jauh-jauh, orang aja itu kalau lagi ada gempa bumi misalkan nih, yang ada di gedung atas, ya itu kan pada main duluan ngapain? Turun. Itu dia nggak peduli, biar kata orang tua kayak apaan, masa bodoh dia mah main dulu, yang penting gue mau nyampe duluan ke bawah, jangan sampai gempa bumi rubuh nih gedung. Dia nggak mikirin orang, lah yang dipikirin dirinya masing-masing. Itu baru di dunia, apalagi nanti di alam akhirat. Yauma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana nanti orang yang pada nyusuin anaknya tuh, anaknya dilepas ditinggal, bahasanya begitu. Orang udah nggak peduli lagi, udah mau anak kayak apa. Wa tadu kullu hamlin zata hamlin hamla. Orang yang pada bunting langsung pada keguguran semuanya. Itu ketika nanti ada tiupan sangkakala semua. Wa taranna sukara wa ma hum bisukara. Dan kau akan lihat manusia pada saat itu kayak orang mabok, padahal mereka kagak mabuk, mereka puyeng, mereka pusing. Walakinna azabullahi syadid. Akan tetapi ajab Allah pada saat itu sangatlah pedih, sangatlah berat. Ya, makanya itu hadirin rahimakumullah. Wa qala Muqatil bin Sulaiman yakiful khalqu yaumal qiyamah mi'ata sanatin fil araqi muljamun. Nanti makhluk manusia itu mereka akan berada, ya, kumpul mereka semua di satu tempat, ya. Itu yang dinamakan padang mahsyar itu pada hari kiamat mereka itu nungguin di situ selama 100 tahun lamanya, fil araqil muljamun, tenggelam di dalam lautan keringat manusia, semulut mereka nungguin semua. Lalu wa mi'ata sanatin fi zulmati mutahayyir. Lalu kemudian juga mereka akan ada di masa 100 tahun lamanya di dalam kegelapan, yang mana gelap ini membuat mereka bingung. Kita aja kalau gelap bingung enggak? Lagi tidur lampunya nyala kecil, tahu-tahu bangun tidur malam-malam mati lampu. Kelagepan kita, bangun loh, mati lampu, kita nyari. Itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat gelap, nggak bisa ngeliat apa-apaan, orang banyak, itu ramai semuanya. Ya. Lalu mi'ata sanatin yamuju ba'dum fi ba'din inda rabbihim yahtasimun. Nanti 100 tahun itu mereka dalam kondisi seperti itu, mereka pada berlarian ke sono kemari, ya. Pada main tubruk-tubrukan. Orang kebingungan, gimana sih orang kebingungan? Lari ke sono mentok, lari kemari mentok, orang udah banyak. Ya. Jadi mereka pada bentur-benturan ke sono kemari, lari dan ya kesimun. Wa yuqal, dan juga mereka pada bertengkar satu sama lain. Bahasanya gitu, tabrak-tabrakan. Lu mau kemana sih lu, katanya? Gua mau kemari lu.
udah gelap. Lalu kemudian mereka kelelep dengan air keringat manusia. Di kondisi kayak gitu, gimana manusia nggak pada bingung? Itu hadirin, kita kalau kita pikirin kayak gitu, kira-kira ntar kita gimana kalau lagi begitu ya? Hadirin rahimakumullah. Apa kita bawa perahu aja waktu mati gitu ya? Biar kita duduk di atas perahu. Emang itu mau mancing di laut ke perahu. Wa yuqal inna yaumal qiyamati miqdaruhu khamsuna alfasana. Dikatakan hari kiamat ini dibilang lamanya katanya dikatakan itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ya satu harinya 1000 tahun di dunia. Dalam riwayat begitu di Al-Qur'an. Wa innahu la yamdi alaihi al-mu'min al-mukhlisi kama yamdi alaihi sa'atun wahidah. Itu kan nanti hari kiamat orang itu akan lamanya itu penantian selama 50 tahun, 50.000 tahun. Tapi buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas, itu rasanya kayak sejam doang. Kayak sesaat lah gitu. Bentaran doang udah kelar. Jadi itu lagi-lagi bergantung sama amal. Makanya semakin bagus amal kita, di sana kita nggak akan rasa lama. Gitu. Enak aja udah. Gitu. Coba deh ente kalau sembahyang Jumat dah. Kalau lagi khotib lagi khutbah kita tidur enak gak? Ya kan? Ya. Nah dari khotib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib kan duduk tuh. Dipulas. Tahu-tahu barakallahu yulkum fil qur'an azim wa nafa'ani. Dibangun. Cepat banget udah kelar aja kata temennya. Apaan cepet? Udah tadi lu tidur gak berasa, enak banget. Itu ada orang tidur kan enak deh gak berasa. Ini yang dengerin lama banget, khotib lama banget, udah 40 menit gak kelar-kelar juga ada. Ya begitu orang, makanya orang-orang yang ikhlas itu ibaratnya begitu. Mereka merasakan hari kiamat, yang orang merasakan lama, mereka gak merasakan lama. Yang orang pada kelelep, dia gak kelelep. Emang bisa begitu, di sebelahnya kelelep dia kagak. Ya gak usah jauh-jauh di akhirat. Nah di dunia aja sering kayak tsunami. Ada yang pada kelelep dia kagak. Padahal airnya sampai ke situ semuanya. Itu dunia, apalagi itu bergantung sama amal kita. Orang pada kepanasan, matahari diibaratkan di atas kepala kita. Dia mah nggak panas. Panas banget deh. Aku kagak panas, adem gitu. Lu dulu jarang beramal sih, lu ngaji kagak, bayang susah. Ya sekarang ngerasain deh begini. Kita kalau ketemu teman yang pada diajak ngaji susah ya, diajak sembahyang susah, di hari kiamat ketemu teman-teman gitu, dia lagi kelelep. Kenapa sudah susah katanya? Ya, kata lu enak banget lu nggak kelelep kok? Kagak, gua kagak. Panas ya lu? Kagak, adem gini, gitu, enak aja. Gua kok begini banget ya dulu di dunia ngaji disuruh ngaji susah, ya suruh sembahyang susah, suruh amal susah. Sekarang nikmatin udah begini, gitu udah. Kita hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi orang mukmin itu ngerasain cuma sesaat aja itu. Ya. Kalau dibilang saatun wahidun 1 jam, ya maksudnya nggak lama lah buat mereka. Sesaat sebentaran. Fa'alaika ayyuhal aqilu bi an tasbira ala syada'id dunya fi ta'atillahi ta'ala. Maka bagi kalian, kata mu'aliful kitab, wahai orang-orang yang punya akal, makanya diajak ngomong nih orang-orang yang punya akal. Gitu. Tuh mereka banyak tuh orang pada nggak mikirin akhirat, ya berarti kagak ada akalnya. Tapi pintar dia 5 bahasa bisa. Jadi ginian. Iya teman, akalnya buat akhirat kagak ada, yang dipikirin cuma dunia doang. Dia nggak mikir. Kalau dia mikir, emang dia hidup terus-terusan. Berapa banyak orang yang titelnya profesor, doktor, di belakangnya berentet, udah tua pikun. Katanya, no guru besar saya dulu no. Lah pikun lagi nongkrong di jalanan, lagi bongong pulang rumahnya kagak tahu. Padahal dulu pinter banget. Kalau Allah mau angkat tuh ilmu, ya Allah, ya gampang, ya urusan kecil. Makanya dibilang ayyuhal akil, orang-orang yang punya akal. Apalah takilun, apakah kalian nggak berpikir dalam Quran? Jadi disuruh kita mikir, kita ini hidup di dunia bakal mati, nggak bakal hidup selamanya. Ada di sini yang bakal hidup terus-terusan, yakin? Nggak ada. Tahu kita bakal mati, maka karena kita tahu bakal mati dan akan menghadapi hal yang tadi udah disebutkan,
Ya mu'aliful kitab nyuruh kita siapin bekal yang banyak. Makanya wahai orang-orang yang berakal, hendaklah kalian kau sabar atas derita hidup di dunia. Jadi kita hidup ini katanya, gue hidup di dunia ya Allah susah banget. Kan ini dikit lagi bensin mau naik lagi katanya kan. Gaji bukannya naik, malah diberhentiin kan. Kontrakan belum bayar, anak-anak belum beli buku kemarin, cicilan gituan belum lunas lagi, mana uang pangkal udah puyeng urusannya gitu. Dunia kata sabar aja urusan dunia, itu mah belum seberapa. Tuh orang enak-enak banget itu. Nah anaknya sekolahnya jajannya sehari 250.000. Nah anak kita bayaran sebulan. Bayangin orang-orang itu. Jadi nggak usah mikirin yang begitu. Dunia hadirin rahimakumullah. Ya, dunia, tapi tetap kita di dunia juga kalau bisa biar maju juga. Jangan udah anak udah cerita udah gede, anak-anak lu jadi apa udah gede, jadi udah ngojek aja udah gede ya. Ya anak biar pinteran biar gedean dikit gitu. Disuruh ikut les apa kayak bahasa Inggris pada semua. Ini kan udah mutlak. Sekarang ini orang nih yang namanya bahasa Inggris itu udah mesti ngomong itu udah harus aktif. Ya, harus bisa tuh. Kalau ngapa-ngapain tuh, kadang-kadang orang ngelamar kerjaan aja itu hanya pakai bahasa Inggris, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Tuh, ntar kadang-kadang interviewnya, what's your name? Dia kagak ngerti what your name. Kata HRD, ya what your name, dia kagak ngerti gimana. Udah pulangnya dah kagak lulus. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ke depan memang tantangan hidup di dunia berat. Ya kita dunia ya perlu kita cari. Ya kan nggak boleh kita lupa wala tansa nasibaka minad dunya, jangan udahlah kali dunia kejar-kejar, yang penting kita akhirat mati masuk surga. Ya kalau di dunia sengsara mulu gimana, kerjanya capek banget ya, sama bosnya nggak boleh libur-libur. Nah kapan dia mau sembahyang jamaah, kapan dia mau ngaji. Makanya kan kalau jabatannya tinggian kan enakan, mau masuk kapan aja bebas. Tak gue jalan belakangan, gue mau pulang dulu sholat Zuhur dan balik lagi. Kalau bos bisa nggak begitu? Bisa. Kalau anak buah suruh pulang terus lu jangan balik lagi, udah selalu tidur di rumah. Apaan harus? Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Tetapi tetap apa yang kita ada sekarang ini udah sabarin aja. Ya yang namanya urusan akhir dunia itu nggak ada habis-habisnya. Orang itu kata Nabi, kalau dunianya itu dia udah kebangetan sibuk ngurusin dunia sampai nggak sempet mikirin akhirat, itu Allah akan bikin dia sibuk terus dengan dunia. Kalau dia nggak maksain. Makanya kan kita ini bisa hadir sholat jamaah di masjid. Itu paling top subuh. Makanya di sini subuh saya yakin banyak nih keluar-luar. Ya. Subuh itu yang paling mungkin kita untuk bisa. Karena zuhur nggak bisa kerja. Asar juga belum pulang. Udah pasti. Maghrib juga kadang masih di jalanan. Isya kadang masih di jalanan belum sampai rumah. Yang bisa cuman subuh doang. Makanya bangun tuh subuh biar pagian jam 4 udah bangun, siap-siap buat sholat subuh. Habis sholat subuh siap-siap udah berangkat kerja. Kan enak. Kalau pagi itu kita mulai dengan sholat subuh jamaah, terus baca Quran dah barang sekebetan aja udah enak. Nggak usah banyak-banyak. Masa gue baca Quran 1 juz tiap hari. Ya cuman paling kuat 2 hari doang, habis itu libur udah. Nggak usah yang macam-macam dah, yang dikit aja dulu dah. Separuh halaman, yang penting Qurannya dibaca gitu. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ya, kata bini, "Bang, atuh doang. Gua mau buru-buru, gua mau mandi." Yang penting Qurannya dia, dibuka, dibaca. Tuh biar kata iman atuh daripada yang kagak. Atuh doang. Kata malaikat irit banget tuh baca. Kan daripada kagak, iya juga sih kata malaikat. Iya gitu. Dikit tapi kan Allah lebih suka biar kata dikit tapi continue daripada banyak jarang-jarang. Gitu. Tiap besok baca lagi 1 ayat, 2 ayat gitu. 3 ayat, terlama-lama kalau udah kelihatan enakan dikit nambah lagi. Begitu, jangan kita sesuatu tuh jangan main paksain aja. Baca langsung setengah juz. Habis itu gue capek, bosan, besok aja lagi, besok lagi dah, akhirnya begitu ya, tunda semua.
Nah ini hadirin rahimakumullah. Jadi kita disuruh sabar atas derita kita ala syadaidi dunya fi taatillah. Dalam urusan kita taat sama Allah. Ya kita disuruh bangun sholat subuh, ngantuk emang, capek kerja, pulang udah jam 12 pagi harus berangkat lagi. Kalau dibicara ngantuk ya udah sabarin, bangun, paksain. Ya, nggak apa-apa kita kalau bahasanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nyari kita capek dulu di dunia, tapi nanti di akhirat biar hidup senang. Jangan sampai kita di dunia udah hidupnya kebelangsak, nanti di akhirat kebelangsak. Gitu. Kita kan mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi pengen hidup di dunia enak, di akhirat enak juga. Cuman jarang-jarang yang dapat begitu. Ya biasanya orang kalau di akhiratnya enak, dunianya rada berat. Itu biasa. Perjalanan orang itu mau nyampe tingkat yang tinggi itu kan harus melalui tahapan yang berat, ujian dan lain sebagainya. Orang nggak mungkin bisa naik kelas kalau nggak ujian dulu. Ujian lulus baru bisa naik. Maka itu yang namanya ujian. Jadi tujuannya kenapa kita disuruh sabar atas derita hidup di dunia, di dalam kita berbuat taat kepada Allah. Tujuannya adalah liyas hula alaika syada yaumil qiyamah. Agar kita nanti bisa memperoleh kemudahan di dalam menghadapi derita, ya, kesengsaraan beratnya hidup nanti pada hari. Jadi orang pada merasa berat, kita akan merasa gampang. Orang pada kelelep, kita kagak kelelep. Orang pada kepanasan, kita kagak kepan. Orang ngerasa lama banget nungguin, kita merasa kagak, bentaran nih udah kelar urusannya. Nah itu makanya dunia ini memang tempat, dikatakan dunia ini penjaranya orang-orang mukmin. Kita ini di dunia ini ibaratnya di penjara. Bulan Ramadan orang pada makan, kita nggak boleh makan. Itu penjara hitungannya, penjara dunia. Ya, itu juga penjaranya cuma siang doang. Ya kan? Siang, ntar maghrib nyampe subuh boleh makan. Nggak berat sebenarnya. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya kita siapin atuh bekal. Salah satu persiapan bekal kita kayak gini, ngaji, datang hadir duduk di majelis, walaupun kelihatannya simpel ya, sederhana, cuma datang duduk ini. Tapi itu punya catatan nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Itu catatannya ada semuanya. Wallahul muwafiq lis-shawab. Allah lah yang memberi petunjuk kepada kita untuk menuju jalan yang benar. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut ke bab selanjutnya, babu sifatin nari wa ahliha. Bab tentang sifat neraka dan penghuni daripada neraka itu. Qala al-faqih Abu Lais rahimahullahu, haddatsana al-faqih Abu Ja'far, haddatsana Muhammad bin Qail al-Kindi, haddatsana al-Abbas Ad-Dawri, haddatsana Yahya bin Abi Bakar qala anba'ana Syarik an Asim an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukida 'alan nari alfa sanatin hatta ihmarrat. Akan dinyalakan atas neraka itu selama 1000 tahun sampai apinya berwarna merah, hatta marah. Jadi neraka kata Rasulullah akan dibakar, dipanasin apinya itu selama 1000 tahun. Jadi dinyalain tuh 1000 tahun. Sampai gimana? Sampai apinya warnanya merah. Udah merah tuh 1000 tahun. Kita coba kalau masak air 1000 tahun kira-kira gimana itu? Airnya habis. Summa ukida 'alaiha alfasana ukhra. Alfasanatin ukhra hatta ibyaddat. Kemudian dinyalain lagi, dipanasin lagi atas neraka itu selama 1000 tahun lagi. Ya. 1000 tahun lagi sehingga yang tadinya merah apinya berubah jadi putih. Panas. Udah cukup
Belum. Kemudian summa ukida 'alaiha alfa sanatin hatta iswaddat. Kemudian dinyalakan lagi itu neraka, dipanasin lagi itu api neraka 1000 tahun lagi sampai kemudian apinya berubah dari putih menjadi hitam. Fahiya sauda kalailil muslim. Dan neraka itu apinya itu gelap hitam seperti malam yang kelam. Jadi gitu. Jadi neraka kita jangan pikir kalau ada api kebakar kan terang tuh. Kalau api neraka dibakar hitam tetap. Ya, saking apanya? Saking panasnya itu api. Ya, api dunia mah nggak ada seberapanya api neraka. Warwiya an Yazid ibni Marthadin annahu kana la tanqati'u dumu 'ainaihi hatta wala yazalu bakiyan fasu'ila an dzalika faqala law anna Allah ta'ala au'adani bi anni law aznabtu zanban la habasani fil hammam abada lakan haqqan alayya alla tanqati'a dumu'i fa kaifa wa qad au'adani ayyah bisani fin nari qad auqada 'alaiha salasata alafi sanah. Jadi diriwayatkan dari Yazid bin Marsad, beliau ini akana la tanqati'u dumu ainaihi. Jadi ini beliau nangis itu enggak pernah berhenti. Jadi kerjaannya nangis mulu. Ya, nangis mulu. Ya, wala yazalu bakian. Jadi air matanya keluar terus, ya nangis. Orang kan ada air matanya keluar kelilipan. Dia kagak, dia air matanya keluar gara-gara nangis. Lalu kemudian ditanya fasuila anzalika, ditanya tentang hal itu. Kenapa kok dia air matanya berlinang terus, sedih terus, kerjanya nangis mulu. Ya. Lalu dibilang, ya, lau anna Allah ta'ala au'adani bi anni lau aznabtu zanban la habasani fil hammam abada. Ya. Kalau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku kalau aku melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan menahan aku di dalam kamar, ya, dalam hammam, ya, selama-lamanya. Lakana haqqun aliyya, maka sangat layak bagi saya untuk selalu menangis, dan artinya enggak akan menetes, enggak akan berhenti tetesan air mataku. Bagaimana kalau seandainya nanti Allah Subhanahu wa taala ya akan mengazab aku, menahan aku di dalam neraka, yang mana neraka ini Allah udah panasin 3000 tahun lamanya. Ya. Jadi dia nangis mikirin itu. Ya, di neraka itu 3000 tahun api panasnya. Kalau di dunia sih, kalau cuma ditahan doang sih, kita aja sih masih nangis, apalagi kalau masuk ke dalam neraka. Nah, orang lihat, orang kalau masuk penjara itu kan nangis mulu. Coba tanya dah. Ada di sini yang pernah masuk penjara ya? Ya, ya begitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kenapa dia nangis? Dia nangis ini ketakutan dia. Ya, ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Maka dibilang layaklah kalau dia nangis terus. Bagaimana kalau orang itu banyak buat dosa, nanti Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Sedangkan neraka itu apinya Allah panasin tuh 3000 tahun lamanya. Bagaimana saya nggak nangis mikirin yang kayak gitu. Makanya hadirin rahimakumullah, kalau bicara neraka, padahal orang-orang kita kebanyakan kalau kita lihat teman neraka kelihatannya rada-rada berani pada, bikin dosa mulu namanya berani meneraka. Emang belum pernah dilihat sih, baru dengar doang kata Ustadz sih nerakanya 3000 tahun dipanasin gitu. Apinya sih katanya warna hitam, gue sih belum pernah lihat. Ya orang mana nganggapnya enteng aja, dia belum lihat, taruh udah ngelihat kayak gitu dah. Waduh, dahsyatnya luar biasa. Aqal al-faqih rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala anba'ana Ibrahim bin Yusuf qala anba'ana Abu Muawiyah an al-A'mas an Mujahid radhiyallahu anhum qala inna li jahannama ajubaban fiha hayatun ka'amsali anakil bukhti. Dari Mujahid radhiyallahu ta'ala anhum,
Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada satu lembah, ada satu jurang, di dalamnya ada ular. Ular itu gedenya seperti a'naqul buhti. Ya. Ka'amsali a'naqil buhti, seperti leher onta. Ente pernah lihat onta? Jarang, keragunan kita besok. Ya. Ente lihat onta segede apa itu, ya onta segitu. Ular, hadirin, ular tuh yang ada di dunia, ular yang sering makan orang kan ular sanca itu, ular piton. Itu dia bisa makan benda, ya, artinya dia bisa makan sesuatu benda yang gedenya 10 kali gede dia. Itu ular piton. Jadi kalau ular segini diameternya, ya, dia bisa makan 10 kali ini. Itu luar biasa ciptaan Allah. Makanya kan Panji, ente kenal nggak Panji Petualang? Kenal. Ente kenal di mana dia? Oh di TV. Kita pernah kenalan di rumahnya. Dia bilang yang namanya ular piton, ular sanca. Ente kalau nemu ular sanca, kalau palanya itu segede tangan orang dewasa, itu makan orang udah bisa. Ini palanya segini nih. Ada ular palanya, ular kan palanya kecil, badannya gede. Kalau palanya segede tangan kita nih, orang masuk udah dimakan. Itu. Apalagi yang kurus-kurus ya, sekali libut juga gak pakai dipapak lagi, disedotnya gak masuk udah. Ya, itu begitu. Itu ular yang ada di dunia itu kayak begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ya, tuh orang tuh kalau mati dimakan ular tuh hidup-hidup. Belum mati ditelan udah sama dia. Orang badannya udah diremukin sama dia. Gak bisa ngapa-ngapain udah. Ular tuh kalau mau makan, dia tahu nggak mungkin dari kaki duluan, pasti dari palanya duluan. Tuh tahu mana pala, mana but, mana kaki itu. Lihat aja di TV. Nah sapi gede banget dimakan sama dia. Ular. Itu ular yang ada di dunia. Makanya kalau ketemu ular hati-hati, jangan dianggap remeh itu miara ular. Pokoknya palanya segede gini nih, kita dimakan tuh. Gitu. Ya. Kita sama ular. Nggak dilibet tangan kita, dilibet leher kita, mati juga kita. Nah kehabisan napas. Begitu, itu ular dunia. Apalagi ular yang ada di neraka jahanam, ada ular gedenya, diameternya itu seperti leher-leher onta. Lalu wa aqaribu ka'amsalil bighalid dahan. Lalu kemudian di dalam jurang itu, lembah itu juga ada kalajengking. Kalajengkingnya bukan satu, banyak. Gedenya semana? Seperti keledai. Ente lihat kalajengking segede mana yang ada sekarang? Ya. Ya, ini segede bigol. Kalau keledai kan sama kuda, gedean kuda. Kalau keledai itu ukurannya itu kayak anak kuda. Tapi kalau ada kalajengking segede gitu gimana ceritanya coba? Nah kita sekali diantep sama dia digigit, ya Allah, gimana rasanya? Itu hadirin rahimakumullah. Ya. Fayahrubu ahlun nar ila tilkal hayat. Lalu orang-orang tuh yang ada di neraka tuh mereka pada lari kabur. Ya. Kaburnya kemana? Nah kan di sana udah nggak ada tempat kabur lagi. Dia mau kabur kemana? Jadi bahasanya udah kejebak. Akhirnya kabur ke tilkal hayat, ke rombongan ular dia kabur. Ya sama ular ya udah ya khuzuna fayahuzna bisyifaihinna, di apain? Ya patok tuh pakai mulutnya, bibirnya. Fayakshitna ma baina sya'ri ila zufri. Ketika dicatek tuh ular dari sono dikabur. Ada kalajengking gede-gede banget. Dikabur ke sono ada ular. Sama ular dipatok. Pas dipatok sama ular itu fayakshitna ma baina sya'ri ila zufri. Itu kulitnya semuanya terkelupas, dagingnya pada itu sekali, bayangin tuh, pada rontok semua itu dagingnya itu orang. Coba gimana nggak ganas itu, kayak begitu. Ya. Itu hadirin rahimakumullah. Pama yunjihim minha illal harbu ilanna. Dan pada saat itu
nggak ada jalan bagi mereka buat selamat ya, dari ular, dari kalajengking tadi, kecuali kaburnya kemana? Ya ke neraka udah nggak ada jalan lain. Dikabur kemari ada kalajengking, dikabur kemari ada ular, ada sono neraka. Akhirnya udah dah dikabur ke neraka. Dan neraka sama juga. Jadi itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang bakal dihadapi oleh orang-orang nanti di akhirat. Makanya kita kan nih nungguin mati. Ya nungguin mati. Makanya kan jamaah kita tuh siapa namanya? Kemarin kita Sofian, ya Bang Sofian kan kalau lagi pengajian kan suka datang juga kemari. Jadi juga suka di Al-Barkah juga ikut pengajian juga. Ya. Kemarin Jumat meninggal, sembayangin di An-Nur, yang meninggal alhamdulillah malam Jumat baik ya. Makanya gitu enak begitu, meninggal hari Jumat yang nyembayangin banyak. Mereka bilang almarhum orang baik, mereka saksi luar biasa. Udah gitu meninggalnya malam Jumat lagi, cakep meninggalnya. Allah akan amankan dia dari yang namanya fitnah kubur dan lain sebagainya. Itu kalau orang-orang yang baik begitu. Makanya bisa mudah-mudahan Jumat besok ada yang mati lagi nih gitu nih. Mau nggak? Nggak mau juga saat mati. Giliran mati nggak mau. Biar kata hari Jumat juga enggak juga katanya. Entar dulu dah yang lain aja. Ya itu artinya apa? Itu contoh buat kita. Orang baik Allah kasih buat dia baik. Makanya kita jangan pernah lepas untuk berhenti melakukan perbuatan yang baik. Sebelum kita tutup kita baca Fatihah satu buat beliau yang meninggal dunia, ya jamaah kita juga sering hadir juga di sini. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kawan kita Ustadz Kazruni, saat ini beliau dirawat lagi di rumah sakit tapi nggak di ICU. Sekarang udah masuk rawat inap. Ya, bukan di ICU. Ya mudah-mudahan kita doain Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah ala hadiniyah bi kulli niyatin shalihah ila hadrin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma sayyidina fid atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.